kapas yang bukan kapas kapan ya? Iya, kapas kecantikan. Nah, kapas kecantikan. Ini kapas kecantikan. Nah ini jadi nanti pakai kayu putih itu untuk menutupi, karena nanti setelah dimandikan mau dikapanin ditutup dulu. Ya, pakai kapas, pakai kayu putih. Kayu putih itu untuk menyerap cairan yang jika keluar itu tidak terlalu bau lah gitu ya, tidak mengeluarkan hal yang tidak sedap gitu. Atau nanti fungsinya ini minyak urut. Minyak urut untuk kondisi tertentu nanti saya. Nah, bisa jadi kalau dibutuhkan. Sebelum mandi besok. Sudah. Oh, yang mana Pak? Kapas tadi. Oh, sudah mandi, sudah dimandikan. Sudah dimandikan. Nanti ada prakteknya. Nggak apa-apa lah ya, anggap aja ini kapas kecantikan. Nggak boleh kapas yang buat ini, nggak boleh sama Pak. Kalau ini kan kapas buat ya untuk di kain kapan, untuk menghalau mencegah kemungkinan kulitnya lecet gitu. Mati ya Kak? Tes. Nah itu kemudian sarung tangan, dan ini wajib Bu, Pak. Kenapa? Karena kita memandikan itu tidak cukup mengandalkan semangat. Kan tidak semua jenazah itu sehat. Ya. Jadi tidak semua jenazah sehat, sehingga untuk kita jaga-jaga, ihtiyat, kehati-hatian terkena atau tertular penyakit dari jenazah, wajib memakai sarung tangan. Ini kalau ada mah APD apa? Ya kurang gitulah, kurang lebih gitulah. Kalau itu lebih bagus. Masker, sarung tangan, terus kayak jas hujan tuh apa namanya? Ya itu ya namanya. Nah itu. Kalau tidak ada, minimal sarung tangan. Nah, itu tidak ada. Nah, gini Bapak Ibu, keburu saya lupa. Sebelum kita terjun untuk memandikan dan selanjutnya, itu kita menghubungi dulu pihak keluarga terdekat, tanyakan empat mata lah. Kira-kira jenazah ini riwayat penyakitnya kalau ada apa? Kalau penyakitnya jantung, liver, paru-paru, mah, nah yang gitu-gitu aman. Yang tidak aman itu menurut info medis hepatitis A, B. Koneng kalau senama ya, hati itu. Karena cairan yang keluar dari jenazah yang punya riwayat hepatitis bisa menular, bahkan hanya ketika air kena tubuh kena kita. Jadi kena tubuh jenazah yang punya riwayat penyakit itu, terus kena kita tanpa ada penghalang. Nah itu langsung si virusnya atau apalah ya bakterinya langsung nempel di kita dan berkembang biak. Gitu. Terutama ibu yang di rumah sakit mungkin yang cukup sering itu infonya sih begitu. Mungkin bisa banyak dokter bisa ditanyakan. Tapi yang saya dan tim pegang itu begitu. Jadi kalau hepatitis A, B itu dari cairan yang apapun yang ada di badan jenazah, kalau kita sentuh tanpa ada penghalang, nah itu bisa menular di waktu itu. Walaupun berkembangnya entah kapan gitu. Ya, jadi tidak cukup mengandalkan semangat pokoknya saya ingin raih pahala terus serampangan, nggak boleh ya. Salah satu strategi, bukan strategi ya, tahapan yang harus diperhatikan adalah tolong tanya dulu ke keluarganya ada riwayat penyakit apa. Kalau selain hepatitis menurut tim ahli medis itu tidak masalah gitu. Tapi bukan berarti AB juga tetap pakai ini ya, tetap harus pakai minimal sekali ini ya. Nah gunting itu nanti untuk membuka pakaian pada saat mau dimandikan. Terus gayung udah pasti Pak, tadi Bapak juga sempat bertanya selang ya. Selang boleh Pak, baik untuk membuang kotoran yang sudah ada di sekitar jenazah atau untuk memandikan jenazahnya, tapi ada teknisnya nanti ya. Terus samping ada ini samping untuk menutup, sebetulnya kalau keperluan realnya lebih dari satu Pak ya, mungkin 3 minimal ya gitu, tapi karena untuk contoh satu aja.
Terus samak pandan ini ya, nanti fungsinya sebetulnya untuk menggotong jenazah. Ya, alas pada saat mau digotong ke keranda biasanya. Nggak masalah, mau samak apa aja lah boleh, mau karpet juga boleh gitu. Cuman di kita mah sudah seolah menjadi bagian tak terpisahkan samak pandan. Nggak ada ini dari Rasulnya, oh ini dari Rasul, bukan, nggak ada itu mah. Itu mah kebijakan di kita ya. Di Arab mah ya samak pandan. Ya, adanya kita. Nah, terus kapas jelas, kapas tadi sudah saya jelaskan, dan kain kapan secukupnya. Karena nanti akan disesuaikan dengan kondisi jenazahnya. Kalau besar lebih banyak, kalau jenazahnya misalnya kecil tentu lebih sedikit. Terus handuk tentu saja, handuk juga minimal 2 ya, karena nanti untuk mengeringkan setelah dimandikan, mengeringkan badan. Kalau samping ada 2 nggak Sat? Samping ada lagi nggak, satu lagi? Belum ada ya, ya udahlah cukup, nanti ganti-ganti ya. Kalau ada 2 itu karena buat dimandikan, pas memandikan, pas mengkapanikan itu harus beda posisinya. Nggak apa-apa lah. Baik, gitu ya Bu. Gayung fungsinya sama dengan pipa selang, sama. Nanti boleh pakai gayung, boleh pakai selang, mana yang memungkinkan, dan boleh juga langsung dari teko misalnya ya. Sekarang yang pakai tekonya. Karena pakai air hangat, jadi tahur heula, tambah air dingin jadi hangat gitu. Tidak dilarang pakai air hangat, tidak dilarang mah enggak, bagus ya. Cuman lebih cepat pembusukannya gitu ya. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, pas dingin, pas tengah malam gitu, itu oke lah. Nah, itu lebih menjaga kesehatan yang memandikan. Bukan, tidak ada urusan sama jenazah mah, dingin sama hangat mah ya, insyaallah. Itu dah, mandi makan dengan air dingin bagus-bagus saja ya. Cukup jelas Bapak Ibu. Kopi, sudah minum kopi Pak? Bisa tentu. Tadi kalau perlu sediakan kopi, karena ada beberapa jenazah yang lukanya itu nggak sembuh ya. Nah itu teh keluar cairan wae Pak, cairan gitu ngucur. Ya, nah itu teh di fase tertentu biasanya sih kalau saya sebelum memandikan ya. Jadi pada saat ini kopi hitam. Nah, kopi hitam begini. Tong aya gula, karena ditinyuh ya gula. Ya. Kopi hitam seperti seperti inilah. Kopinya aja. Itu nanti pada saat kita buka pas ketahuan ada luka yang berair atau gimana gitu ya. Nah, itu boleh ambil kopi. Dah tuh Pak Bu memandikan teh, aduh Masya Allah ya, tantangannya banyak begitu ya. Jadi kita harus tahan napas, banyak lah gitu ya. Mungkin yang sudah pengalaman apa itu. Nah ini antisipasi kalau kita nggak tahan nih misalnya. Mana nih bagian yang tubuh yang mengeluarkan aroma kurang enak, kasih kopi gitu, ya gitu. Karena kalau kapur barus itu mah untuk keseluruhan, tidak hanya untuk masalah yang terpisah gitu, yang yang kondisional gitu ya, begitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk alat-alatnya. Nah ini sudah cukup sebetulnya ya. Baik, mana calon jenazah? Nah, kita semua calon jenazah, nggak apa-apa ya. Iya, nggak goler akan di luhur wios apa ya nggak goleng mas tak kali itu. Maaf, tak gitu, besar kali dia tuh, tak gitu. Nah ya sih. Kira-kira. Wah, resep dengan hidang kema jenazahnya. Ini calon. Terus ya. Nah ini posisi yang menghadap, itu kiblat ya, asumsi kita kiblat itu. Nah ini posisinya Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat sudah meninggal itu memungkinkan kita ganjal 2 bantal di sini. Punten Bapak ya. Ada yang mau ikut bantu? Bangga 2 bantal. Bangga 2 orang ya. Sok punten. Malah gagah. Nah coba
Di sebelah situ aja. Sebelah situ. Nah, itu udah nyala. Betul tanya. Mohon. Diangkat. Nah, ya pelan-pelan. Kata bisa ngagubrak adanya. Angkat. Kayak ada yang satu orang menyimpan di sini. Wah, mati. Di sini juga ditahan, gitu. Seimbang. Gitu ya. Ini kalau memungkinkan memang kan ya. Setelah miring ya, apa yang miring? Kalau punten udah anggap miring. Nah, kalau itu dimiringkan, terlentang begini tidak masalah, punten. Nah, coba ditutup. Nutup mata. Dia, ya dari sebelah sini. Semua gini cara menutup. Jadi utamakan kalau nggak cukup ke kaki, kepala yang diutamakan justru ya. Nah seperti ini. Ingat tuh, kalau ada yang melayat itu nah, jangan ya. Jadi biarkan terbuka, melayat hitungan menit per menit ya, jangan jam per jam, menit per menit. Siap. Nanti tim dibagi dua kalau cukup, yang menyiapkan kain kapan dan menyiapkan pemandian gitu ya. Anggap sudah beres, berarti tinggal kita masuk ke persiapan memandikan. Nah, jenazahnya laki-laki dulu, karena laki-laki pada saat persiapan membuka pakaian dulu kan ya, itu kalau laki-laki segini sesuai tas auratnya, coba dibuka. Nah, anggaplah ini besarnya sampai lutut main nih grogi. Lutut nih ya, itu mah bukan lutut, mata kaki. Nah ini kan ya. Nanti sebelum dibersihkan, kita membersihkan bagian-bagian yang mungkin kotor. Itu bisa dua pilihan. Bisa di tempat semula seperti sekarang, katakanlah ini baru meninggal, di kamar kah, di ruang tengah kan, boleh nanti di kamar mandi, di tempat memandikan. Tapi kalau saya sarankan mendingan di sini, karena kalau di kamar mandi itu kan udara dan sebagainya dah beda ya, agak dingin gitu. Walaupun mungkin tidak masalah, lebih leluasa di tempat asal. Kayak yang pertama dilakukan adalah membuka baju. Punten gunting ini. Gunting aja. Jadi semua digunting ya Bu, bagian-bagiannya. Kalau punten dulu. Kalau misalnya ini tangannya kemana gitu, nggak seperti ini, makan udah hidang. Ini saya mulai dari mata ya. Nah, kalau mata tidak bisa tidak menutup dengan mudah, cara menutup mata Bu. Nah, gini, tahan ininya. Ya, dagu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Muka deui tong sieun ya. Sampai 3 kali. Terbuka lagi. Nah, caranya pakai ikat kain
Oh, belum atuh. Belum. Kalau ikat kain mah buat Ya, pakai ini. Pakai kayu putih. Kita oles. kita oleskan di sini nih. Di bagian alis. alis. Di sini ada syarat-syarat. Di atas alis. Di atas alis. Yang badannya lihat itu. Oh, siun atuh oke. Nah, gitu. Ya secukupnya lah, pakai minyak kayu putih atau minyak zaitun boleh lah, pokoknya minyak aja ya, yang wajar. Nah, setelah dioles-oles kita coba Buka deh. wae kieu deui wae bari nyerengeh. Oh itu mah bolehnya. Caranya boleh pakai plester. Plester Bu, plester. Jadinya kita coba paksa sedikit, bukan dipaksa, maksudnya diusahakan dulu agak nutup, baru pakai plester. Yang terbuka ya. Boleh. Bukan dari atas ke bawah. Oh ya terserah itu mah mau atas mau sampai mana yang memungkinkan sih Kak. Yang pasti jangan dibiarkan buka. Kalau bisa Bisa nutup, alhamdulillah. Tidak bisa nutup, tapi dengan ikhtiar awal dulu. Gitu ya urut-urut. Biasanya sih bisa. Biasanya kecuali kalau jenazahnya udah lama. Sangat kaku itu nggak bisa. Tapi kalau baru beberapa menit atau 1-2 jam, ya, di bawah 1 jam terutama sih bisa. Pasti bisa sih. Karena itu mah bawaan fisik ya. Nah untuk mulut, Bapak bukan benar. Nah gini sama digitukan, agak ditekan lah sedikit. Kalau misalnya berkali-kali tidak bisa, baru ikhtiarnya Dirang ini, ya, dirang sini, dilus-lus dulu, baru coba tutup, masih juga terbuka kalau misalnya terlalu kaku, barulah pakai talinya dari kain kapan, potong, ya biar segini lah, nih tali di sini, gitu. Semaksimal dia bisa nutup, tapi jangan dipaksa, kerekak. Gimana kalau nanti Nanti pas memandikan terbuka wae, baru pakai plester lagi tadi, plester ditutup bagian sini. pakai kain lah, ya mau diolah. Nggak boleh, itu menyiksa jenazah. Nah, itu ya, itu untuk kasus terbukanya mata dan. Nah, untuk tangan nih, tangan kan nggak selalu. Begini meninggalnya ya. Kita coba dulu pelan-pelan karena yang Kiri itu di bawah, jadi kita yang kiri. Mana yang kiri teh? Oh ini ya. Nah, pelan-pelan Pak Bu ya, pelan-pelan gitu. Susah nih, kieu cuman sampai sini, main ini lagi. Ini mah fungsinya pelumas saja ya. Mana yang dielus diurut-urut? Sikutnya. Ini ikhtiar aja, nggak boleh ujug-ujug di talian gitu ya. Ikhtiar dulu beberapa kali, pelan-pelan. Pokoknya jangan sampai ngerekek deh. Kalau ngerekek kan tulangnya berarti ada masalah ya, kan nggak boleh gitu. Pelan-pelan gitu. Nah, biasanya kalau di awal-awal pasti bisa. Kalau udah agak lama ini jadi soal. Kalau udah agak lama tidak ada yang menunggu gitu ya. Nah, ini jadi soal. Ternyata hanya bisa segini, udah wes segitu. Gitu, nggak usah dipaksa. Pakai tali nanti ya. Nah, terus yang kanan juga sama, bisanya segini. Nah, ini baru ditali di sini. Iya, mau dari sini ke sini boleh, sini ke sini yang memungkinkan saja. Jangan sampai nanti ininya rusak karena pada saat kita angkat jungjung gitu ya. Nah, itu terjadi persoalan gitu ya. Cukup jelas. Nah, barulah kakinya. Kalau kaki jarang ada masalah sih. Nah, setelah itu kan kita lihat kuku-kukunya. Ah, ini aman, dah gitu. Panjang dikit mengapa apa. Kalau hidungnya dibersihkan, ya dibersihkan. Kalau hitam ada tanah, ada kotoran apa. Dah, rambut juga sama dicek. Oh, ini aman lah.
maksudnya pada saat dimandikan teh nggak ada masalah. Karena ada rambut yang mungkin sakitnya terlalu lama, nggak pernah mandi gitu ya, lengket gitu. Nah itu potong aja, nggak masalah ya, dipotong. Jangan dibiarkan jenazah itu membawa kondisi fisik yang ya konteksnya kotor karena jemet gitu ya, kukunya terlalu panjang, boleh dipotong, nggak masalah. Boleh bu, kuku yang wajar kan kuku yang kalaupun panjang ya sewajarnya. Kukunya segini mah tuh ya nggak bagus ya, tidak boleh membiarkan jenazah menghadap ke sana dalam kondisi fisik, walaupun yang diurus maruhnya ya, yang berurusan mah kondisi yang tidak wajar gitulah ya. Nah, oke. Cukup jelas ya bu ya. Nah barulah kita teknik membuka pakaian gitu. Nah ya. Oh enggak pak, kumis jenggot mah nggak boleh ya. Atau kalau ada gigi palsu yang bisa dicopot ya, gigi palsu. Kalau ibu-ibu ada anting, ada ya dicopot semua pak ya. Tapi kalau yang permanen di badan nggak boleh. Kalau gigi palsu mah gigi palsu bisa dicopot kan? Ya? Kalau yang ditanam nggak boleh. Nggak boleh kalau yang ditanam bu. Kalau yang bisa buka pasang gitu, itu boleh. Bahkan harus dicabut. Ada gigi palsu di depan tapi bisa dicopot, mudah copot. Tapi kalau yang ditanam permanen nggak boleh, nanti merusak jenazah gitu. Walaupun ibu dokter gigi, alat gigi nggak boleh, ya begitu. Nah itu untuk kalau antingnya di sini buka, dibuka ya, gelang, cincin semua diambil, begitu ya. Kecuali yang antingnya permanen, ada gitu anting permanen nggak ada ya, nggak ada. Nah, itu. Boleh. Kalau misalkan perempuan yang pakai IUD misalnya, itu gimana? IUD di dalam ya nggak boleh itu mah, biarin aja. Itu harus selalu proses tersendiri. Nggak bisa semua tim mengambil itu. Itu kalau diambil dengan cara manual kan bahaya. Harus proses medis, nggak mungkin. Biarin aja itu mah di dalam. Ya, di yang pakai IUD ada alat tertentu di dalam mah biarin lah. Ya. Ya. Kalau yang sakit stroke kan kalau tidur gini kan terlentang, terus jadinya gini kalau kelamaan kan jadi kaku gini, terus udah meninggal nggak bisa apa lagi bang. Nah misalnya ibu kedapatan jenazahnya punten ditekuk iya ditekuk nah, sampai anak ditekuk terang ditekuk di tah gitu hiji Betul aja. misalnya gini tadi ibu ada ikhtiar dulu pakai kayu putih lah yang disarankan ya oleh medis alias. Iya. Ini bu pelan-pelan. Kalau nggak bisa biarin begini. Ya seadanya aja. Jangan dipaksakan pak. Dosa itu, aduh, masya Allah nggak boleh ya. Cukup jelas ya. Nah, barulah kita buka baju. Terserah teknis mau di sebelah mana. Udah, pokoknya jangan sampai ada gerak-gerak yang nggak perlu lah dari jenazah ya. Kita yang main gunting gitu sampai habis sampai. Nah, barulah mungkin bagian bawah kan yang tertindih ini ya, si bajunya baru punten bentar. Coba boleh diangkat lah, boleh diangkat sedikit pelan-pelan gitu. Mungkin dimiringkan aja bisa, dimiringkan aja. Ada satu orangnya dari bawah. Kalau misalnya sebelah sini masih tertitik, balik lagi. Gitu, ya pelan-pelan dengan lembut. Cukup. Nah, baik. Ini untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ya. punten, anggaplah ini jenazah perempuan. Sini nah. Kalau perempuan kan nggak boleh terlihat auratnya, ya. Nah, berarti menyelesaikan persoalan dulu, misalnya di kepalanya dulu, berdua, gitu ya. Berapa misalnya
jangan. Kecuali kalau tetap saja. Dan ketika tapi kalau tetap bisa dibuka. Iya. Tapi perempuan. Kalau perempuan tetap harus kita jaga. Gitu. Ya. Pokoknya semaksimal mungkin menjaga auratnya. Demikian rupa penguatan terhadap ya. Jadi selesaikan, baru di sini yang satu orang lagi bentar. Pegang. Ini urusannya di sini nutup begini. Ya. Kalau terbuka di kondisi pertama. Walaupun misalnya di sini. Jadi jenazahnya nggak pakai kerudung. Kita yang menjaganya, menjaga timnya, menjaga auratnya. Begitu. Dah, itu ya. Terus kalau ada urusan di bagian tangan, betul itu. Nah, ini yang diangkat. Gitu urusannya tuh. Pokoknya dijaga deh auratnya, jaga. Dimandikan juga begini sama. Nanti ya, nanti. Kalau perempuan, mukaku nebayalah maheraeun ieu. Nah, sedemikian rupa Bu kalau akhwat ya gitu. Jadi penyelesaiannya harus dalam keadaan tertutup. Kita menghormati jenazah ya, menghormati, memuliakan kan, memuliakan ya, harus dimuliakan, memuliakan jenazah perempuan, menjaga auratnya gitu. Sebisa mungkin ya, kecuali di kondisi tertentu yang berat bolehlah harus agak terbuka, nggak masalah gitu. Itu kalau perempuan ya, sampai semuanya beres, yang ini mau ke kaki ini ditutup, baru yang dibukanya ini gitu. Kalau perempuan, laki-laki makan tadi sudah relatif bebas ya. Kalau perempuan enggak Bu gitu. Kakinya aja kan aurat gitu ya. Selesaikan dulu. Mau itu misalnya ada kuku yang harus diselesaikan, dibersihkan, itu ditutup. Perempuan begitu. Nah, kembali ke laki-laki. Karunya ngapain? Nah, gitu. Sudah ya, tangan, mata, mulut, semua, kuku, rambut sudah selesai. Tinggal sekarang masalah kotoran, Bu. Ya. Nah, untuk menyelesaikan kotoran, yang pertama dicek hidung. Konsep dasarnya begini, kalau jenazah itu sudah meninggal, semua Dalam tubuh sudah selesai. Kalau masih ada sesuatu di dalam tubuh, secara teori dia akan keluar sendiri. Apapun itu, mau darah, mau cairan, mau kotoran, secara konsep, secara teori itu pasti keluar dengan sendirinya dari lubang-lubang yang ada, baik itu dari hidung, dari telinga. Gak akan ada kotoran yang tersisa betah di dalam, dia tidak keluar sementara si pemilik tubuhnya sudah meninggal. Gitu, makanya sebenarnya tidak harus berlebihan. Kalaupun mau meriksa hidung pakai punten katan batu. sempat aja dicek gitu. Ya, dilihat bersih ya udah. Mulai nempelnya berarti kan masih ada kotor dikit gitu ya. Berarti nanti di sesi memandikan baru dibersihkan. Kalau udah dicek bersih mah udah, ya. Telinganya dicek, nyala yang biasa-biasa di sehari-hari nggak masalah. Tapi udah pasti itu keluar kalau ada masalah. Nah, yang paling krusial itu kan kotoran di sini kan ya. Nah, kalau mau memastikan tadi kembali ke konsep dasar, ke teori dasar bahwa seluruh kotoran dalam badan pada saat meninggal itu dia akan meminta keluar sendiri dari seluruh lubang yang ada. Gitu. Termasuk dari sini, depan belakang, terutama yang belakang. Tapi kan orang kadang suka kenapa ya, penasaran gitu ya. Nah, pertama itu karena kita pakai sarung tangan, kita cek dulu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan kan tadi dalam kondisi tertutup, Bu, ya. Jadi main gimana deh caranya supaya si aurat itu tidak terbuka. Nah, laki-laki kan bebas. Nah, caranya ini bisa dibuka sedikit. Kali ya. Itu tadi akan dibuka sedikit. Nah, Ya. tapi harus dipegang ya. Pegang sedikit. Itu kan dalam kondisi kita menjaga bisa ada gerakan yang tidak tidak selayaknya gitu, sehingga mengganggu jenazah dalam kenormalannya. Nah, pakai ini aja, ini colok lubangnya, duburnya, lubang anusnya. Nah,
di ya, kalau masih ada kuning berarti masih ada kotoran, tapi itu sedang proses keluar sendiri sebetulnya secara teori. Kalau sudah bening, udah itu udah bersih gitu teorinya ya. Udah bening, udah berarti sudah tidak ada apa-apa di dalamnya. Kalau misalnya bisi aya kene anu nyangket, anu nyelap, anu nempel, oke, caranya nih enten itu ditutup lagi ya kalau misalnya. Nah gitu, pelan-pelan angkat sedikit nih ya. Nah udah, baru kita sebetulnya dasarnya kan tadi gitu ya, pasti keluar, harus keluar, baru dicek lagi. Ini pasti tidak ada harusnya. Kalau mungkin jenazah tertentu aja, kalau udah begini masih ngalir tertentu aja kalau ya. Jadi dilus-lus, cukup sekali 2 kali, maksudnya tidak harus angka nggak usah, sekali aja. Lus, cek lagi, insya Allah itu udah pasti selesai gitu. Nah gitu konsepnya ya. Anggap ini baju sudah dibuka, seluruh pakaian sudah dibuka, aurat tetap kita jaga, perempuan full ya. Nah, barulah kita akan bawa ke tempat memandikan. Nah, cara membawanya itu harus betul-betul penuh kasih sayang. Boleh satu lagi? Dah berat atau ini mah? Boleh ke depan? Sok. Lumayan berat ini. Ya. Coba dari di sini biar kelihatan. Jadi cara membawanya pun jangan asal ngajung-jung ya. Coba. Maka nanti bisa berkomunikasi mau apa dulu, kepala bagian kepala, dan yang penting posisinya harus lembut gitu. Coba. Nah gitu, lembut sekali. Ya, komunikasi jalan nggak masalah kalau di sini mah ya. Coba ini masukin tangannya. Nah, ada nah gitu. Ya, ya, coba bawa ke sebelah sana sedikit. Udah. Terus bawa lagi ke sini ya. Iya kan? Anggap ini mau ke pemandian. Awas pelan-pelan simpen. Posisinya di pemandian sama posisi menghadap kiblat. Anggap saja ini menghadap kiblat, begitu. Posisi penutup aurat jangan berubah, ya, jangan sampai jatuh. Dosanya ini ada di yang bawah. Gimana deh caranya supaya si penutup aurat itu tetap terjaga? Ini udah ada pakaian ya. Nah, barulah kita memulai proses memandikan. Cukup dengan bismillah ya. Setelah itu kita mulai proses memandikan. Bilih cangkel mangga. Mau tiasa babinya lera. Kayak insyaallah di Sunggari. Di tim yang lain kalau ada cukup itu sudah menyediakan kain kafan ya, tapi kan nanti prakteknya. Nah, kalau ahwat sekali lagi itu dalam kondisi tertutup. Saya pakai gayung aja ya Pak ya. Pakai gayung. Jadi air apa? Dingin, hangat. Dingin. Terlebih kalau cuacanya lagi panas gitu, segera dikasih air hangat haru doang gitu kan. Air dingin bahu. Untuk kondisi tertentu saja air hangat. Ya. Air dingin itu maksudnya air ya normal, air sehari-hari. Itu air normal. Nah, pertama kali kata tadi hadisnya mulai dengan anggota wudunya dan sebelah kanan dan anggota wudu. Ya, kita mulai dari anggota wudu. Anggota wudu itu cuma muka, tangan, kepala, kaki. Itu mulainya dari situ. Perlu kumur-kumur nggak? Nggak usah dah. Apalagi menghirup air ke hidung, kita nggak bisa, nggak ada napasnya, mau ngirup gimana? Ya cukup kita mulai dari
wajahnya aja, ya. Nah, Kalau mulutnya digosok-gosok itu nggak? oh giginya kan sudah ditutup. Kalau bisa dibuka, misalnya bolehlah. Itu tapi di proses awal, bukan sudah masuk ke proses Proses awal kalau jadi tadi kan meriksa hidung, meriksa telinga, ya, lubang depan belakang, apalagi yang mungkin pusar, tapi jarang sih pusar, jarang ada masalah ya. Atau misalnya gigi, tapi dah gigi mah ya segitu adanya ya. Mau jangan pakai gosok gigi nggak boleh, Pak. Ya, kalau mau pakai tangan aja gosok sedikit. Ini nggak bisa, nggak boleh diabaikan. Jadi harus pakai ini, harus selalu pakai ini, ya. Karena di gigi bisa ada apa gitu, bakteri yang membahayakan kita. Ya, bukan nuduh jenazah ya, gitu. Ya makanya itu kita harus jaga mulut, jaga lisan, nggak boleh. Mana? Oh itu tinggalin begitu, nggak boleh ya, gitu ya. Kalau nggak sanggup, Kalau nggak sanggup, dong orang nggak boleh, sama itu dosa Pak. Boleh alih dapat pahala yang dapat dosa. Nah, gitu gigi boleh Pak ya. Kalau sekiranya menurut kita ada sesuatu yang harus dibersihkan di bagian giginya. Kalau giginya masih normal, mah udah biarin. Ya kuning apa gimana biarin deh. Selama itu normal ya, maksudnya nggak ada kotoran yang tidak selayaknya ke bawah di kuburan, ke makam. Nah, pada saat ambillah ini kita ember ya. ini dari ember nih. Kita ambil airnya. Nah, ambil air itu dengan tangan kiri. Nah, lalu, nah, ya, itu tersopan tah kajian. Kan mau itu gitu ya. Ke jenazah mah nggak boleh Bu. Ini tanda kelembutan dan kasih sayang kita pada jenazah. Jadi setelah kita dapat air, gini caranya. Jadi si air yang ngucur itu ke jenazah itu enggak sederas. Kan begitu kan mah deras ya. Nah, pun yang dikucurnya sedikit gitu, pelan-pelan gitu. Nah, jadi kita mulai dari wajah dulu. Nah, itu mudukan ya. Wajah dulu pelan-pelan gitu. Pelan. Belum pakai sabun ini ya. Belum ya. Nah, wudu, anggaplah wudu dulu gitu. Walaupun kategorinya bukan wudu, lebih membersihkan anggota wudu. Nah, gitu Bu. Sampai wajahnya, ambil lagi air, pelan-pelan, sedikit aja, ya. Ya. Tidak perlu ditinggikan sedikit supaya tidak masuk air. Kan udah ditutup, oh maaf tadi kan. Oh ya kelewat ya. Kalau misalnya khawatir, walaupun menutup itu nanti juga prosesnya sebenarnya setelah mandi. Kalau kan ini pakai tangan Pak. Nah jadi insya Allah si air itu ke sini gitu. Kalau bisa khawatir tutup dulu pakai kapas boleh. Kalau pakai selang sama aja Pak. Sama Pak. Kalau selang kan Selang air langsung ada tuh. Tidak boleh langsung. Kalau di area. Terela steam. Ibu tahu steam yang buat mandiin mobil itu, motor kan tereh itu mah. Kalau pakai selang juga Pak. Nah selang, oh ini. Anggaplah ya. Ini selang. Ya ini selang kan udah ada airnya. Kecilin, minta dikecilin dari sumbernya. Kecilin, gini juga. Ya. Oh, kok mau dipencet metari khusus nggak boleh. Pelan gitu, pelan-pelan, rileks lah. Karena posisi kita sedang memuliakan ya, memuliakan jenazah dan kita memenuhi keharusan lemah lembut dan kasih sayang kepada jenazah gitu. Walaupun ibu baheula rada keuheul, misalnya ibu ke suami kan boleh, kalau istri suami mah harita mah ulah we dicacana ka keuheul deui ibu ya. Ustaz dari yang buat mandi misalkan kecepatan sekali mayat bisa maksudnya termasuk najis baru atau gimana? Halo ibu. memang ada hadisnya setelah memandikan jenazah itu diharuskan mandi. Tapi asumsi saya bukan karena najisnya, bukan. Bisa jadi karena menghindari bahaya penyakit tertentu. Tidak mandi boleh? Tidak. Boleh. Habis memandikan tidak mandi langsung nyolatan misalnya kan kadang-kadang dia juga sangat gitu.
Gimana tuh udah susah ya? Langsung nyalatan loh. Tapi udah korma. Jadi asumsinya bukan najis, enggak najis. Air yang kena jenazah kena kita enggak najis. Biasa aja. Tapi disyaratkan mandi, ditanya setelah mandikan. Salah satu faedah hukumnya kita terhindar dari kemungkinan tertular. Kita nggak tahu kan jenazah apa gitu bisa menular. Ya Bu ya. Nah. Kalau kata ibu airnya jadi Oh, yang di ember ini atau yang keciprat? Oh, ini keciprat ke sini. Enggak masalah, Ibu, masalah. Ya. Musta'mal itu kan bekas wudu, bekas mandi gitu, ya. Bukan yang cipratannya, yang saya tahu musta'mal itu bekas pakai. Jadi bekas pakai. Makanya Rasul tidak boleh mandi junub dari satu wadah, sama istri dulu baru suami, walaupun para ulama sebenarnya tidak mengharamkan gitu. Tidak mas, ya. Mau aku tanya, gimana kalau misalnya kita menemukan gitu ya, pria atau wanita yang dia punya penyakit kelamin, kan kayak ada PSK gitu kan, Ya. meninggal dalam keadaan udah busuk gitu, Ya. terus ada keluar nanah yang nggak berhenti itu gimana? Kalau untuk kondisi tertentu ada antisipasinya. Tadi misalnya nanah itu biasanya kalau kami antisipasinya pakai kopi dulu. Tetap dibersihin. Kan dibersihin tuh alat kelaminnya. Tentu dengan peralatan APD yang lebih lengkap kalau itu. Tetap dibersihkan. Kalau misalnya tetap keluar nanah cairan yang tidak berhenti, maka di situ kedaruratan kayak tadi Bu, pakai plastik, pakai semacam pamper gitu, apalah itu boleh untuk menghindari kemadaratan yang lebih, begitu boleh itu, ya. Kapur barus mungkin lebih banyak, terus kapas yang pakai kayu putih juga lebih banyak. Atau kalau ada obat-obat tertentu yang bisa misalnya ada untuk menangani itu boleh gitu. Tapi biasanya ya Bu ya, kalau ada masalah di alat kelamin kami itu pakai kayak pampernya gitu loh. Ya, pamper. Disiasatinya gitu. Itu ada ya, kita bikinlah dari kain kafan, dibikin semacam pamper gitu. Pampers atau CD lah gitu, baru pakai kopi kah, pakai pamper kah, pakai kayu putih kah, mana yang sekiranya itu memungkinkan gitu Pak. Jangan, apapun yang terjadi dengan jenazah, bahkan suaminya atau istrinya pun tidak boleh tahu. Nggak boleh, cukup kita aja yang tahu. Itulah makanya aduh lumayan tantangannya ya. Tanya gimana? Hah? Kalau ditanya sama kawannya, Jangan jawab. Kau udah selesai urusannya. Gitu. La tasubul amwat. Kalian jangan mencela. Itu masuk kategori walaupun mencela sangat sederhana ya. La tasubul amwat. Jangan mencela orang-orang yang sudah meninggal, orang jenazah namanya. Apapun yang terjadi pada jenazah sudah cukup kita aja yang tahu. Ternyata istrinya nggak pernah tahu, biarin gitu. Nggak perlu kita kayak tadi dia di plester. juga nggak boleh. Oh, kalau plester mah kan bukan aib itu mah, bukan aib. Ini mah yang tersangkut aib Pak, aib pakaian. Ini kan atuh aibnya lumayan ya. Ya udah, jangan-jangan di pikiran kita ya. Misalnya kita dalam hati berkata ini ada masalah dalam kesehariannya, kelaminnya seperti ini, ya cukup kita yang tahu. Anda pulang ke rumah yang apa mah tuh, gugur dah. Gitu, pahalanya gugur. Udah kita yang tahu. Kecuali satu waktu diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya ada penyelidikan apa, kita diminta bersaksi, sampaikan. Gitu, misalnya, mudah-mudahan jangan ya. Gitu, ya. Cukup Pak, ada pertanyaan lagi? Bisa bagi Pak Ustaz, bolehkah untuk memastikan ketika dimandikan, misalkan dalam rasa waswas untuk mengambil kotorannya dari dubur, ketika dimandikan bisa kembali ditumbuk. boleh. Oh, nanti kan selesai dimandikan dicek lagi Bu. Ya, masih ada proses kita memastikan bahwa seluruh kotoran di tubuh jenazah sudah selesai. Ya, kan bisa jadi prosesnya masih berjalan. Kita sedang memandikan, masih sedang proses keluar. Kita cek misalnya di awal, udah kayaknya udah bersih nih. Pas selesai dimandikan masih memungkinkan proses keluarnya kotoran itu ada gitu.
Bahkan kalau saya jarang Bu diangkat begini, begitu jarang kalau saya. Itu udah teori itu, alamiahnya begitu. Pak Ustadz, kalau di dalam saya ketika membersihkan dari halusnya, ketika sedang dimandikan, mohon maaf. Iya, itu kan proses awal sebelum memandikan. Mau pra, mau sedang pasti enggak ya. Ba'da, mau qobla, mau ba'da, boleh Bu. Tapi yang diutamakan qobla. Setelah mahanya memastikan. Ketika kita mau malah kita baca doa atau apa? Setahu saya yang saya praktekkan sih tidak ada ya. Karena memang kita kan dianjurkannya sunyi ya. Tidak ditemukan. Terlebih kan kita harus lebih fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Jadi tidak ada doa-doa tertentu yang saya tahu. Saya coba gali-gali belum menemukan saya. Gitu. Ya. Kan kalau berdoa itu harus di tempat yang lebih sopan gitu ya. Apalagi kalau sedang memandikannya di kamar mandi kan nggak sopan kita berdoa begitu. Gitu. Langsung aja kita bekerja fokus pada jenazah, pada mayat. Begitu. Tapi memang bisa di daerah tertentu itu ada yang sambil sholawatan juga, nah itu gimana? Itulah sholawat, doa untuk junjungan tertinggi kita ya, Kanjeng Nabi mesti doakan di kamar mandi gitu ya. Di tengah kita walaupun yang dimandikannya ibadah ya jenazah. Kalau menurut logika hukum saya gitu, itu ada logika adabnya itu kurang bagus kalau menurut saya ya. Nah, jadi tidak ada doa-doa tertentu yang saya paham, yang saya tahu. Fokus pada proses yang sedang dikerjakan gitu. Ini juga kan sudah ibadah yang luar biasa ya, benar nggak? Ibadah yang luar biasa. Jadi tidak perlu ada pendampingan merasa kurang kalau nggak pakai ini pakai itu luar biasa, ini luar biasa sekali gitu. Itu yang saya paham seperti itu ya. Baik, nah ini mukanya udah ya tadi Pak Bu ya, 3 kali aja. Kalau misal pakai gayung nih sekali, 2 kali atau 1, 2, 3 begitu ya. Tapi tidak ada aturan harus berapa sebetulnya. Baru dari muka ke tangan. Nah, ya. Kalau ini kan sebenarnya besarnya tuh anggaplah di sini ya. Kang punten agak rada kaluhurnya. Nah, itu kirinya ya mah. Nah. Ya. Yang bagus begini Bu posisinya. Nah, nih. Jadi apa namanya itu? Pergelangan tangan itu di sini. Gini, ini posisi yang paling bagus. Kalau agak kesulitan, misalnya sudah agak kaku, boleh segini ya terus. Tapi yang utama begini. Yang utama. Ya, pergelangan tangannya nempel nih atas bawahnya. Ya, semacam ini. Ini yang paling utama. Nanti kan pusarnya ya Bu ya. Nah, tangan kan udah begini, nggak boleh dirubah lagi. Jadi cara membasuhnya untuk posisi tangan ya biasa aja gini. Tung dikiukun deui ya, kayak bisa terus kieu kumaha ge. Ya. Udah biar kalau masih bisa diangkat sedikit aja. Makanya ada 2 orang angkat dikit dong. Coba punten. Nah, misalnya nih saya bersama ininya aja. Coba angkat tangannya sedikit. Nah, gitu. Ini ada air ya. Pengeluhur teh sakieu eta. Nah, gitu. Sampai ini jari ini cukup menjangkau lah bagian yang belum terbasuh. Kalau ya pelan-pelan gitu ini jarinya. Iya Bu, kalau kenceng-kenceng rusak. Untuk jenazah tertentu mah ditol gitu udah ngelupas. Begitu ya. Makanya harus dijaga. Nah, untuk tangan kiri kan tertutup ya, nggak apa-apa. Ya, kita ambil bagiannya, coba kalau bisa diangkat sedikit. Nah, bukan digosok kada ya. Asumsinya bukan digosok Bu, memandikan jenazah bukan digosok. Ya, sanes diruru, kamu diruru. Ini aja diusap gitu. Kalau kotor
berarti usapannya yang lebih banyak, bukan diperkeras ya, bukan dimakin ditekan, kan nggak boleh. Ada naon di sana ya, getah, apa getah? Ya itulah getah ya. Agak susah nih. Ya dia agak susah, biarin lah. Ambil siletong. Nggak boleh ya. Atau gimana sampai kaburung? Mau burung katanya jenazah mah ya. Gitu sampai ke gimana? Kadang-kadang centelannya Biarin aja Bu, biarin, jangan dipaksakan. Wah hesenya ambil nurada kusrak, nggak boleh. Pokoknya sebisa-bisa dengan usapan, sebisa mungkin dengan usapan. Tidak dapat dengan usapan, biarin aja. Gitu. Ya. Nah ini tangan, kan harus bisa tuh rambut. Lagi air pelan-pelan, ini belum pakai disampo sebelum ya, di apa namanya teh, di sisir, di sela-sela rambut gitu ya. Nah ini seorang aja, karena urutannya harus jelas, seorang aja ya. Yang seorang muka kepala, yang seorang tangan, Boleh ya. seorang harus berdasarkan urutan wudhu supaya lebih sempurna gitu. Baru ke kaki juga. Pelan gitu ya. Pelan di sela-sela. Pelan sampai mata kaki dulu. Sama kanan dulu, baru kiri gitu ya. Nah, selesai barulah Seluruh tubuh dengan perintah sebelah kanan dulu. Nah, kanan tenu. iya berarti ya. Tuh. Caranya satu lagi. Bisi berat. Ya. Nah, diangkat dulu ya. Dimiringkan. Ya, karena ini sebelah kanan dulu. Miring sedikit weh. Nah. Dia nggak penuh di gayung. Terus, nah sudah itu baru kiri sama, coba yang kirinya sebelah kirinya ya, gitu. Nah, ya. Ibu-ibu paling harus ketat orang ya, ibu-ibu. Jangan ngandelin ngangkat berat, kalau sedikit mandiri ya. Nah setelah ini tidak usapan Bu, ini mah lebih ke siraman. Siram dulu, barulah kita pakai sabun yang sudah diparut. Pakai gayung satu lagi, kucek-kucek pakai air. Nah, ini udah diparut, sebut saja masukin, ada air, dikucek-kucek, barulah pakai tangan nih. Ya, jangan pakai alat mandi teh gening yang apa? Spon, nggak boleh, pakai tangan. Ya. Nah, baru ini seluruh tubuh, baru semua bareng-bareng. Gitu ya. Ya. Oh enggak Bu, kalau ini kan sampo. Nah sampo ya, sampo mah pasti sampo cair ya, nggak ada sampo yang biasa. Nah kalau sabun, pakai sabun cair nggak masalah, silakan, cuman Cepat. lami iya Pak. Kalau pakai sabun itu mah kan cepet kesatnya, jadi cepet bersihnya. hanya memandikan ya sampai pakai WhatsApp itu juga nggak boleh. Kita pas pakai sarung tangan. Pakai panggosok buat kalau WhatsApp kan termasuk yang lembut ya. Boleh. Kalau WhatsApp yang lembut yang buat bayi itu, nah itu boleh itu mah. Kategorinya harus lembut aja. Nah itu boleh. Mungkin ini diganti pakai WhatsApp yang buat bayi boleh. Sabun, semua ini mah boleh, semua tim ikut menggosok gitu ya. Bagian kelaminnya, bagian punten duburnya dibersihkan semuanya gitu. Udah selesai kasih sabun, barulah dibersihkan lagi. Nah ini mah semua bisa ikut andil.
Jadi yang pada saat anggota keluarga itu mau andil itu di proses ini membersihkan setelah disabun, nggak usah buka ini. Ini juga kalau pas bagian ini nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Tutup Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Ya sama. Punten. Ibu-ibu ya. Saat membersihkan, ibu-ibu memang timnya bisa mungkin lebih dari 3 sih, karena ada nanti yang pegang ini ya. Ini ya. Ya berempat lah cukup. Terus gitu ya. Pada saat membersihkannya tutup, pada saat nyabunin, bersihin, tutup. Jadi kemungkinan ini basah sekali gitu ya. Tutup semuanya. Ibu-ibu ya. Begitu sebisa mungkin. Ya walaupun di ruang tertutup tetap aja sebegini ya gitu, karena prinsipnya kan aurat tidak terbuka di tempat yang tidak seharusnya gitu, tutup ya. Ibu-ibu bedanya sedikit aja di situ dari cara menjaga menutup auratnya. Nah gitu, kembali ke laki-laki. Nah udah selesai nih. Terus di posisi terakhir sebagian membolehkan udah pakai kamper. Posisi terakhir tuh siraman terakhir pakai kamper boleh. Kalaupun enggak masalah, karena kamper mah lebih utamanya di mengkapani gitu. Tapi suka ada yang pakai kamper, pakai air kamper, supaya terutama pada saat ada aroma tersendiri dari jenazah. Itu biasanya di posisi akhir pakai kamper gitu. Kalau keluarga mau mandiin, jadi udah bersih. Udah bersih, Pak. Bu, tinggal siram aja. Tinggal siram. Nah, kalau anak laki-laki ke ibunya berarti hanya boleh disiram tapi tanpa ada aurat yang terbuka. Kan nggak pakai baju atau ya. Nah, gitu. Kalau bapaknya oleh anak perempuannya, ya paling di posisi begini sok nggak siram, si mau ya siram. Setelah itu udah segera keluar lagi. Kalau anak perempuan, misalnya ini bapaknya nih, anak perempuan pengen sok nyiram aja udah. Tapi udah bersih semuanya, udah finish. Memandikannya ditutup kayak terus pakai air. Jadi ditutup kayak Ya. Oh, yang perempuan? nggak tahu yang tidak Oh, iya memang begitu, Bu. Jadi kalau kalau ditutup begini, terus dibandingin lewat sini tuh airnya nggak utuh, nggak sempurna masuk ke badannya. Jadi kalau mau ya bentar. Perempuannya sama, Bu. Jangan terlalu tinggi. Nah, gini. Nah, gini ya. Jadi mungkin ibu cukup dengan feeling aja. Gak usah dibuka kalau perempuan mah. Cukup feelingnya aja. Kan kalau dibuka terlalu tinggi nanti jadi terbuka dong. Begitu. Itulah kalau perempuan. Ya. Kita juga nggak boleh lihat ya Pak. Yang terpaksa harus terlihat nggak apa-apa, tapi jangan sengaja ingin melihat perempuan mah gitu. Ya sama laki-laki juga tuh, dah coba laki-laki segini auratnya gitu, tetap kayak gini ini gitu, diangkat dikit lah dong, hayang nih. Nggak boleh, dosa itu. Masya Allah ya. Ribet gak sih? Agak ribet sedikit lah. Tapi ya memang begini syariahnya ya. Sebetulnya harusnya nggak ribet, dan saya juga begitu nggak ribet, perasaan biasa-biasa aja gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu, memandikan sudah, finishingnya dari siraman terakhir boleh pakai kapur barus yang sudah dicampur air, boleh. Kalau enggak masalah. Oh ya? Apakah boleh kita pakai potongan kain kafan untuk membersihkan bagian dubur, karena sering ada yang lengket gitu, kotoran-kotoran yang lengket di situ. Ya. Kayak potongan kain kafan kemudian kita buang. Oh, untuk membersihkannya. Selama kain kafannya dijamin lembut boleh. Yang bagus sih tadi apa? Kain waslap itu. Waslap itu yang bagus, Pak. Nah, memang salah satu perlengkapan yang pelengkap itu sarung tangan waslap biasanya. Kalau untuk antisipasi dari kondisi jenazah yang ada kotoran-kotoran yang lengket nempel, agak susah.
Tapi itu jangan dipaksa juga, sebisa diusap ya. Karena kan di dubur itu kita sering sekali Ya. karena sakit lama sehingga kotorannya menempel keras di situ. Boleh, tapi jangan pakai yang sekiranya itu masuk kategori keras. Jadi cari yang lembut lah, kain anduk, kain maslab, atau yang begini yang halus. Nggak boleh yang keras, Pak. Saya khawatir kalau kapan mah ada unsur kerasnya gitu, nanti melukai gitu kan, nggak boleh melukai. Tapi saya pernah ada satu kasus ini Pak, Ya. Bersihin ininya kotorannya. Nah si ininya tuh di ini kayak ngeluarin ini gitu buat kotorannya. Dipijit, Iya dipijit. nggak boleh kada. Itu masuk kategori menyakiti jenazah, penyiksaan. Walaupun mungkin tidak terasa, ya, tidak ada apa-apa dengan jenazahnya, tapi sikap kita ini yang harus dijaga. Pelan aja, ada pasti ya. Mau nanya, ini tuh udah tadi sebenarnya, cuma kalau konteksnya menyakiti jenazah, saya pernah ikut kajian dan si narasumbernya itu bilang kalau misalkan saya nanti kalau meninggal saya akan mendonasikan mata saya. Nah itu kan bagaimana katanya, coba tanya pada ustadznya bagaimana itu pendapatnya, karena kalau saya memang biar mata saya terguna untuk orang lain gitu. Kalau setelah meninggal pasti nggak ada orang yang mengambil matanya dan yang mengajak kita semua untuk mendapatkan matanya kan Ya. Mengambil bagian tubuh jenazah itu haram. Iya, karena masuk kategori menyiksa, walaupun untuk tetap tidak boleh, tidak berdasarkan perasaan, karena mendatangkan kebaikan tidak boleh dengan mendatangkan kemadaratan. Kalau ada kebaikan, ada kemadaratan, kebaikannya ditinggalkan, gitu. Sama aja tuh Pak Komo lagi hidup lebih menderita. Tidak boleh ya. Donor yang tadi ya. ada memandikan seperti ini jadi ditutup Ya. terus begini, apakah itu Kalau dijamin airnya sempurna masuk ke tembus secara wajar, boleh. Ini teknis saja Bu. Tapi khawatirnya saya itu air nggak tembus banyak. Oh iya, iya, iya. Ini mungkin bukan di atas kain Bu. Kalau buka dikit, itu kepalanya. Iya, kayaknya kayak gini. Cuman di kamera dari sana. Biasa perempuan Ustaz ya. ini mah lagi pelantikan kayaknya mau Oh, ini perempuan semua ya? soalnya ada Iya, ini lagi sama, lagi praktek gitu. Cuman pas bagian kepala gitu, kan kainnya lagi nutup Bu. Kayak di kameranya dari sana, gitu. Ya. Baik. Sekarang tema menganduki, mengeringkan. Dimandikan ya Bapak Ibu. Memang sebagai sama perempuan laki-laki beda ya, lebih detail. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kenapa nggak apa-apa lah, anggap bersih ya, nggak ada masalah. Nah kalau laki-laki itu kan harus menjaga auratnya. Kita tutup dulu ini. Kalau sama yang kering bagus. Berarti pakai anduk, satu anduk kita buat ngeringin gitu. Ngeringin lagi kita. Betul. Dia ditotol saya gitu. Jangan digosok. Nggak boleh kalau kulit tertentu mengelupas. Betul gini. Ya. Saking lembutnya kita. Bawahnya kat ya, tetel sedikit sampai pastikan kering gitu ya. Nah, ini sampingnya diganti sama yang kering gitu ya. Nah, kalau perempuan kan harus semuanya. Nah, berarti kan sama aja, tutup dari dalam gitu. Pelan-pelan gitu, Masya Allah ya. Saking harus lembutnya. Kebayang ya? mengeringkan mayat setelah dimandikan itu termasuk sunnah yang harus dilakukan.
Ya udah pasti itu mah ibu nggak disunahkan mah pasti begitu. Kan nggak dikeringkan maka kasihan basah ya. Ya harus dikeringkan ya bu ya. Nah, jadi tanpa harus diperintah lah sebetulnya. Pasti dikeringkan. Gitu. Ustaz, kalau misalkan kan saya baru pertama kali mandiin jenazah, terus saya udah harus dulu di padahal, tapi ketika tidur ngerengin mata kan mukanya itu saya Kebayang. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan pasti. Oh. Nggak ada apa cara tertentu sih sebenarnya. Kalau kita terjun lagi insya Allah hilang yang kemarin. Yang ingat yang baru deh. Tapi ada itu katanya harus cuci muka di depan jenazah itu. Itu jangan gitu. Jadi ya kata orang tua, itu aja kata kalau sudah memandiin jenazah, biar nggak kebayang-bayang. Itu mah kita cuci mukanya di situ katanya. Apa itu? Oh enggak ada sih. Itu mah bawa, nggak apa-apa teh, itu bawaan manusiawi. Pastikan pengalaman pertama itu banyak hal yang gitu ya, berkesan mungkin gimana. Iya, kalau udah sering mah enggak, udah biasa mah. Bahkan kita makan habis mandi nggak masalah, langsung aja. Insya Allah nanti kalau ada sok mandiin lagi ya. Insya Allah hilang kira. Cuman yang ingat yang baru berartinya. Udah ya. Nah, ini gitu, tinggal kita mengkapani. Ini berarti anggaplah tadi ya sudah digotong, dibawa ke tempat mengkafani. Oke, cukup punten badai masang ya. Kapan? Nah. Tapi tacan. untuk perempuan setelah selesai mandi bersih Ya. saja Ya. itu untuk Ngangkat? pasti pakai lagi lapisan bawah untuk mengangkat sama Oh enggak bu, cukup kain samping aja yang nutup atau anduk yang besar. laki-laki kan Enggak boleh sama laki-laki atau ibu. Kalau memang di situ dibutuhkan laki-laki harus yang mahram tadi, suaminya, ayahnya, anaknya. Nah itu berarti kita harus safety di auratnya. Berarti sampingnya bisa jadi harus dua mungkin ya, harus dua, harus tertutup bawahnya kan. Kalau diangkat itu kan pasti kena ke bagian tubuhnya langsung. Nah kalau yang angkat bukan sesama perempuan, berarti kita harus jaga dulu, harus betul-betul dijaga, ditutup gitu. Ini jangan sampai kena langsung gitu ya. Kecuali suami ya, kecuali suami. suaminya anaknya misalkan cuma satu nih Ya. Suaminya, anaknya, terus paman pamannya boleh Boleh. Selama itu mahram ya. Selama itu mahram. Boleh bu. Nah, mungkin harus betul-betul terjaga auratnya. Kan kalau yang perempuan mungkin masih dimaklum lah, kebuka sedikit gak masalah. Tapi kalau pamannya, siapanya kan pasti beda bawaannya gitu. Usahakan sih sama ibu-ibu juga ya. Uyos genepan 8 orang teu naon gitu. Kalau untuk mengangkat jenazah dari tempat pemandian lebih aman ya kan, masang yang muda-muda mah tenaganya pasti masih lumayan lah ya. Jadi usahakan dulu sama perempuannya bu ya, jangan ujug-ujug gue minta bapak-bapak, nggak boleh sebetulnya, tetap harus kejadian seperti itu memang di tempat saya seperti itu mah darurat aja, darurat. Nanti mah usahakan dulu sama perempuan lagi. Gap. saya pribadi yang paling muda lah yang tempat ngaji gitu kan, gitu kan gitu. Yang apalagi yang lain yang paling muda saya jadi kalau kalau tim saya memang pokoknya dicari mana yang hadir di situ yang perempuan pasti berani lah. Kalau bareng-bareng mah nah kalau nggak kuat itu pasti jelas ya alasannya. Tapi kalau nggak berani selama bareng-bareng mah pasti di sekitar kamarnya
kuat itu kayaknya beban. Ya. Jadi kalau ya sudah kategori darurat, tidak mungkin oleh ibu-ibu yang hadir di situ, baru minta bantuan bapak-bapak dengan syarat tadi ya, harus betul-betul bisa dijaga auratnya. Ya kalau laki-laki mah ya mungkin begitu ya, sebagian pikir. Tapi kalau perempuan kan enggak. Makanya harus sama perempuan. Nggak bisa lah sama ibu-ibu juga, sok berdelapan mah bisa. 80 kilo berarti dibagi 8 10 ya. Bisa kan terus sama perempuan ya, Bi ya? Ya tuh jangan yang sepuh-sepuh atau yang muda-muda, cari di situ kan banyak anggota keluarga yang muda-muda, sok sekalian cari pahala gitu, ayo bareng-bareng gitu. Ya. Jamaah interupsi ya. Ini kan dari molor kalau kayak gini. Ini kan waktunya tinggal setengah jam lagi. Jadi untuk interupsi untuk apa ini yang utama dulu gitu ya. Oke, siap. Jadi ngobrol debat terus. Oke. Ya, itu aja mungkin ya, Bu ya. Nah, sekarang kita ke punten, Akang. Ini tunduh punten. Dan Ini di sini talinya sudah ada Pak. Anggap ini di bawah. ya, Di bawah ya. ya Pak Ibu, sebut saja di sana jenazah sedang dimandikan. Kita menyiapkan bahan atau alat untuk mengkafani. Ya, harus kita siapkan sejumlah tali, tidak ada aturan berapa, ya. Nah, tali pertama yang kita simpan itu cukup 3 aja. Ini untuk di lantai. Ya, punten panjang kalau ada. Nah, 3 aja. Sebelumnya kita sudah tahu ya ukuran tinggi jenazah atau panjang. Agak kesini sedikit. Nah, segitulah kurang lebih ya. Ini nanti untuk mengikat samak pandan ketika jenazah mau diangkat ke sebelah sini ya, punten. Agak sejarak ini aja. Nah, gitu ya. Nah, baru kita taruh samak pandan. Punten. Nah, ini nanti fungsinya untuk memindahkan jenazah dari tempat selesai dikafani ke keranda biasanya. Boleh nggak Ustaz nggak pakai ini? Boleh lah, tentu saja ya. Nah, dia kalau pakai samak pandan berarti yang berikutnya ini minimal 5. Ini untuk mengikat kain kafan nanti. Punten lagi. Di situ 1 untuk kaki, ya. Itu untuk kepala. Panjang ya? Panjang. Ini nih untuk kaki nih yang pendek. Nah, gitu. Ini untuk lutut. Gimana ya kira-kira lutut? Nah, setelah kira-kira lutut, perut, dada, kepala. Ya. Nah, ini kepala ini yang pendek. Nah, itu untuk dada. Di pas apa namanya? Ini ya. Punten. Nah, gitu. Ini tuh udah dipotongan ya, udah ya? Udah belum? Belum bisa. Potong itu. Ya ini belum ya? Ya, masih baru. Oh iya. Kita minta ke panjang ya. Seperti coba bagi 2. ukurannya Ukuran jenazah. tinggi jenazah lebihin lah 20 cm. Iya, 20 cm atau 30 cm. Kemana nih? Oh, itu. Ya pakai meteran bisa, pakai apalah tongkat gitu. Kang, siapa namanya? Kang Eri. Ini soalnya ini belum coba. Ini tinggi sabar tinggi. Hilap dari 160. Cong agoler atulah meh gak ameh jelas. Bobo. Ya. Ya. Ya, coba. Cekap tuh ya. Coba.
Aduh, kirang coba ambil sahalai waktu. Sok tarik. Nah, gitu. Kira-kira sejengkal, lebihnya dari kaki. Segitulah lebih aman. Sejengkal dari kepala. Ini kaki, ini kepala kena. Maju. Nah, segini berarti ya. Sejengkal coba. Lebih. Nah, berarti yang ini nih. Ini. Nah, ini dipotong Pak Bu ya. Kalau nanti talinya belum ada, ini talinya, ya, ya, sisa. Atau kalau ada sisa ya dari sini. Dari sini segini lah. Punten digunting. Ada belakang tadi. Ya. Ini satu ya. Punten. Masih ada saja. Udah nih. Udah ada. Nah. Ulah kah? Kela atas. Udah kairin atas saya. Kaca tak kairina di ditu. Bade di amparan heula. Kela. Sok jadi kita taruh satu kali sudah mengukur tinggi jenazah. Satu lei. Nah, kalau yang lebih bagus parfum miliknya ya, kalau ada, kalau enggak yang umum, yang apa aja lah. Semprot dulu semuanya ya. Itu per helai boleh, sekaligus nanti boleh. Ini helai kedua coba punten. Nah, sama nggak panjangnya? Anggaplah sama ya. Biar nggak usah motong lagi. Oh, kurang sedikit ya. Coba kalau ini agak tengah. Nah, gitu. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Nggak lama. Si minyak wangi lagi kalau mau, baru helai ketiga. Dan ini berlaku untuk ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibunya mau lengkap, maka bikin kerudung dibikin segitiga, gituin ya. Pakai ke gambar apa? Baju kurung. Baju kurung. Potong tengahnya, silang gini kan, jadi blus aja gitu. Cukup. Terus sarungnya ya sarung aja biasa, kayak sarung anduk gitu ya. Nah, udah. Kalau laki-laki kan cukup 3 ini, kasih wangi lagi, kasih ambar. Kayaknya nggak boleh ya diperhatikan nih, kasihan. Udah gitu, baru kasih kapas. Nah, kapas di bawah tubuh semuanya. Iya. Kapas bukan boleh ya Bu ya. Coba praktekkan aja. Nah, gitu. Dibuka lagi. Coba punten ambil. Nah, di itu. Tenanan kayak hari dina kapas, bios. Nah. Nih, nah baru kalau sudah kapas terampar, terpasang lengkap ya Pak ya. Kurang ya. Tong sadayana we anggap ini udah ya. Karena nanti buat atasnya Pak. Sisa ini ambil satu. Ini anggap semua udah ya. Nah. Barulah kasih kamper lagi. Kamper lagi. Ya, dipuluk kamper. Barulah jenazahnya dibawa dari tempat mandi. Makanya harus 2 tim yang bagus. Karena kalau ini sudah dimandikan baru diamparkan kan jenazah nunggu lama ya, dalam kondisi belum tirisan. Ya itu lebih kita memuliakan jenazah. Tadi perempuan sama ya? Sama Bu, sama ini. Ini kapasnya kan agak cukup ya. Ini semuanya dikasih. Sudah dikasih kamper, kasih minyak wangi lagi, gitu ya. Kita kasih minyak wangi. Kita siap
membungkusnya sebelumnya, punten kapas. Bagian atas tubuh itu kalau tidak semuanya, minimal bagian yang harus dikapas itu punten dirapatkan. Nah, gitu. Itu bagian ujung kaki, bagian lutut, ini kalau nggak semuanya ya, bagian dada, ini nanti yang akan kena tali, dan bagian kepala, muka, maaf, muka, gitu. Oh, nggak usah tuh, kasihan. Ya. Nah, sekarang mengikat itu harus di sebelah kiri. Nah, yang kanan dulu ditutup, kanan tutup. Buka weh. Nah, gini aja. Terus satu-satu ya, satu-satu. Nah, nih, nah. Bagian kaki ini, tak ini kan tadi apa? Dikencangkan. Ini ya, yang ini main dikit, si bagian ini yang harus masuk. Jangan dulu itu. Kalau yang asli ya digituin langsung ya. Ini mah jangan atuh. Ya, gitu ya. Dah sing ngalepet. Sing tarik, sing ngalepet. Sing ketat. Nah, gitu. Ya. Jadi ini udah dikasih kapas. Kalau cukup semua lebih bagus ya. Gitu. Ini belum satu lagi. Ya, iya. Bukan, ini dulu kan. Karena kan nanti pas dihitungkan harus dibuka biar mudah. Kanan dulu. Nah. Iya. Udah. Udah. Sing ketat ya. Ketat. Sing manteng. Kalau longgar bisi ini. Bisi usik deh. Iya. Nah. Ibu jari kakinya nggak usah ditarik. Kalau dia bisa begini mah nggak usah. Tapi kalau gini terus tali, ya biar begini. Nah, ya sudah. Cukup lah, udah manteng ya. Kasihan ya. Nah, baru ujung kaki yang di tali. Kepalanya jangan ditutup aja mukanya. Coba ditali ya, gini aja. Nah. Tali mati bukan? Jangan tali mati atuh. Talinya sebelah situ, sebelah kiri. Nah, kiri. Tali apa namanya yang bisa dibuka? Tali porosot kalau bahasa Sunda ya. Iya betul. Ya, nah coba tali. Nah. Gitu talinya. Ini kepanjangan tapi nggak apa-apa lah. Iya. Iya di pinggir. Kan nanti mau ditarik Bu. Iya. Nah gitulah cukup lah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini di bagian mana perut ya? Nah, ini coba tarik ke sana. Nah, gitu. Sini, bentar coba ditali situ. Bisa? Nah, gitu. Saya situ. Iya, tali biasa. Tali biasa. Ya. Nah, gitu. Tuh tali porosot. Anggaplah ini kuat ya, kasihan. Oh, iya. Di pas tangan. Nah, karena di sini ada kapas ya. Kapas itu untuk menjaga supaya si tidak lecet. Tali masuk ke sini. Nah, pas tangan coba. Talinya pas di tangan Pak ya? Iya, pas tangan. Sok. Bisa nalinya?
Agak ini juga Pak. Biasanya Lagi ya. Nah, gini aja. Tapi ini kepanjangan ya, tuh, Iya, tuh, kepanjangan. hampir ya, hampir aja. Nah, tuh, itu juga sama. Sama. Lalu, betul? Kayak harudan tuh. Betul di lumayan. Betul di harudan. Tapi ini tutup ya. Nah ini barulah kalau mau dipindah-pindah jangkung mah kurang kaditu tenana. Nah ini pakai ini apa angkat. Nah baru ini tali lagi gitu. Posisi untuk dipindah gitu. Diangkat ke itu Ya sip gitu. Cukup ya, jelas ya. Nah tinggallah nanti disolatin. Mau dikasih wangi lagi, kasih kamper lagi terserah ya. Udah cukup Bapak Ibu, jelas? Nah, sama ibu-ibu mah paling setelah memandikan, kalau rambutnya panjang dikepang ya, dibikin kerudung, kalau leluasa dibikin baju kurung, dibikin sarung. Berarti yang jadi berapa Bu? Dua aja. Kalau ibu-ibu mah, kalau ibu-ibu ya 5 Bu. 5 itu 1 buat kerudung, 1 buat baju, 1 buat sarung, 2 buat nutup. Kalau ibu nara rusuh 3 we udah. Seperti gini. Boleh. Jadi udahlah. Kita mah nggak usah bikin baju kurung apa sampai kayak laki-laki. Nah itu sah. Boleh Ibu. Boleh. Dan yang penting kan ditutup kain kaki gitu. Udah. Kan ke kuburan. Nah pada saat di kuburan lepas lagi ya. Kan sudah nggak pakai ini ya. Sudah nggak pakai samaknya diambil. Boleh samak masuk ke kuburan. Baru dimiringkan lagi. Tapi kadang sama suka terkabulkan. Oh ya itu fungsi lain ya. Maksudnya nggak boleh masuk ke liang lahat. Miringkan? Ini ditarik, digolosor, gitu ya, dibuka, ujung kaki dibuka, tempelkan ke tanah. Yang muka ini nempel ke tanah. Ya sama di cara ya sama. Jadi kalau di sini kan dia menghadap ke sana, di sini, di sini. Wah ya. Kalau darurat di situ susah, baru kayak gaya bendera. Oh dilipat. Ya. Depan gitu ya, sip. Nah dibuka ujung yang dua, ujung jarinya buka. Nah gitu tuh, tempel ke tanah kuburan. Muka dan dahi, dahi dan hidung maksud saya ya, dahi dan hidung. Jelas? Alhamdulillah. Ya boleh. Kalau pipi kan tanah bagian bawah Pak. Tetap pipi kalau memungkinkan. Kan kalau di pipi mah ada bantalan dari tanah. Maksudnya bantalan dari tanah itu Pak, di pipi, di punggung sampai ke bawah. Nah yang ini sama ujung kena ke dindingnya, dinding yang dikorek gitu kan. Nah gitu. Kalau ini mah dipakai tanah, kalau bisi gitu kasihan. Tanahnya itu ada jumlah hitungannya, ada kalau kampung ada ganjil, bulan-bulan itu tanah. Oh tanah bantalannya nggak ada aturan. Tapi memang ganjil itu bilangan yang Allah sukai.
kurma ganjil gitu. Sebetulnya sesuai kebutuhan saja ya, misalnya 5, 7, 9. Terus kan pas menyiumkan wajahnya ke tanah itu cukup sekali apa ada di kampung kan 3 kali gitu. Oh. Atau karunya sih. Sekali aja, Pak. Sekali langsung diganjal pakai bantalan udah. Oh, gon gitunya. Dibukakan tolong dibukakan. Kalau tidak dibuka tidak apa-apa, Ustaz? Tetap ditutup semuanya gitu. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa sebetulnya, cuman apa ya namanya kurang afdol aja, kurang afdol aja. Afan, tadi kan Ustaz menyampaikan terkait kopi. Ya, Itu setelah dimandikan atau dari proses awal. Dari proses awal? Iya, awal. Pokoknya bau taburin. Lagi mandi, aduh, taburin lagi. Atau dicampur air, minimalisir saja. Nah, setahu saya sih enggak 100% hilang, enggak. Tetap aja. Kalau untuk hukumnya niat ketika memandikan pas sebelum memandikan ada niatnya gitu. Ya. Pas apa sambil diguyur atau Ya, tentu saja sebelum Bu, kalau Ibu mau proses gitu. Cukup. Nah, selanjutnya menurut saya sih dalam hati sudah cukup. Kalau ada teks niat tersendiri ya mangga begitu. Tapi dalam hati saja udah cukup insya Allah. Habis waktunya. Saya yang capek juga. Bapak mungkin ya menyolati mah relatif jelaslah dengan penyampaian saya tadi ya. Prinsipnya mari kita berlomba-lomba menjadi bagian dari pemulihan jenazah siapapun itu, baik dekat dengan kita atau tidak, di lingkungan tempat kita tinggal, dan insya Allah keutamaan pahalanya sangat besar begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan Bapak Ibu, bekal juga ilmu, dan mudah-mudahan bisa pada kesempatan kita bisa mempraktikkannya. Mungkin bisa itu saja yang saya sampaikan karena waktu juga dan saya sudah. Habisnya saya timnya banyak ya, tapi insya Allah nanti ke depan. Karena kebetulan tim-tim yang mau saya bisa. Bapak Ibu semuanya, jika ada yang kurang berkenan atau apabila ada hal yang kurang jelas, Ibu masih penasaran, boleh ke Ustadz Hasan. Nanti Ustadz Hasan menyambungkan ke saya, atau bisa langsung ke saya, tanya nomornya di Ustadz Hasan. Bisa lah, ya. Tidak tidur. Kalau ada hal yang mau ditanyakan kurang jelas, boleh silakan. Ya. Cek. Saya duduk ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materinya. Alhamdulillah sudah tuntas kajian kita hari ini. Luar biasa Bu ya, hidup, suasananya hidup, benar-benar kita menikmati gitu Bu ya. Cuman ya mohon maaf kalau misalkan ada interupsi dari saya juga kan harus ada ini Bu ya. Harus mengatur jalannya acara supaya waktunya itu benar-benar efisien gitu ya. Alhamdulillah pemirsa, serangkaian dari pelatihan pemuliaan jenazah dari Pusat Jawa Barat, Aqsa Pusat Jawa Barat sudah usai, dan kami akan coba tanya-tanya kepada para peserta ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melihat semua rangkaian dari pelatihan yang diberikan oleh Ustadz Dadang Khairuddin, seperti apa? Alhamdulillah penilaiannya sangat bermakna, sangat dimengerti, jelas, dan mudah-mudahan
menjadi keberkahan kita untuk melaksanakan di lapangan. Simple, mudah, dan jelas. Ada perbedaan dengan barangkali kebiasaan-kebiasaan di kampung atau gimana? Kebiasaannya enggak sih, banyak yang perlu dilengkapi dari kitanya gitu. Oh, dari kampungnya atau dari sininya Ustadznya? Dari kampungnya. Dari kampungnya. Perlu dikoreksi gitu ya? Iya, perlu dikoreksi. Jadi setuju dengan semua yang dipaparkan oleh Ustadz Dadang? Setuju. Begitu kan? Setuju? Sama insya Allah Pak. Setuju kan? Sama insya Allah Setuju kan? Siap. Hatur nuhun Ibu, setuju? Yuk, setuju Pak. Alhamdulillah pemirsa, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aat Rosmiati, Mata Bu Haryanti, Pak Iwan, Mangga, Ibu Wiwin, Benar Lati.